Kau lihat tuh. Enggak. Udah dari Medan, Pak. Iya, saya tahu kamu dari Medan. Kita juga dari Medan. Satres Narkoba Polresta Bandung mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bandung. Kepala Satuan Narkoba Polresta Bandung, Kompol Andri Alamwijaya, segera mengumpulkan anggotanya. Bahwasanya ada sekelompok ya yang mengatasnamakan geng motor, gangster. Ini sudah cukup meresahkan ya, meresahkan warga. Ada beberapa anak-anak di bawah umur yang mereka rekrut untuk menjadi pengedar narkoba. Calon tersangkanya ini atas nama Saudara Begil ya. Kita belum tahu nama aslinya siapa, ini dipanggilnya Begil. Tim kemudian bergerak menuju titik yang telah disepakati. Titik yang ditandai sebagai tempat persembunyian para pengedar narkoba. Kita pastikan dan keberadaannya jelas bahwa mereka berdomisili di daerah Rancaekek, Solokan Jeruk. Nah, untuk kepastiannya tadi pagi kita sudah dapat informasi bahwa dia sudah posisinya rubah di daerah Solokan Jeruk, Rancakasumba. Kasus yang menjadi atensi ini disinyalir melibatkan sebuah kelompok bermotor di kota Bandung. Penelusuran terus berlanjut. Titik persembunyian para terduga pelaku semakin dekat. Informasinya ya ada baru datang. Masuk di situ pas di depan pintu gerbang, stopper gak usah kasih masuk, udah aja di sini. Gerbang ya, ini? Ya, udah stop aja di sini. Udah kita turun. Ya, stop. Akhirnya, tim sampai di sebuah rumah. Menurut info yang dikumpulkan oleh tim, para terduga pelaku masih bersembunyi di dalam rumah tersebut. Pada saat kita melakukan penggerbekan, ini TO meleset gitu. Yang ada di kontrakan itu ada dua orang. Yang satu ini Begil ini dia melarikan diri. Yang ada di kontrakan itu adalah Saudara Bokir. Ya, Saudara Bokir ini kita tangkap dan kebetulan pada saat kita lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti hanya 2,9 gram sabu. Yang saat itu sebenarnya baru turun barang itu 1 kilo. Hei, kamu Begil, duduk kamu, Begil, duduk. Begil kamu, hah? Mana sama nih? Hah? Siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Bokir Pak, Ais Begil kemana? Terus saya tadi 2 jam langkung Pak. Iya Begil, iya Pak, mana Begil ya? Lain Pak. Oh iya. Coba. Ini kemana? Coba. Geledah. Oh iya kecil ini mana? Si Begil mah badan. Diam. Si Begil besar. Ini kecil. Apa itu? Hah? Apa itu? Kau lihat tuh, kau lihat. Lihat. Bapak. Coba jawab. Jawab. Lihat. Lihat sama kau, lihat. Hah? Lihat. Titipan saha? Pak. Bukan si Begil. Si Begil di mana, Nak? Kau lihat dong. Kemana? Apa? Sabu Pak. Nah, ya udah. Titipan saha? Begil Pak. Si Begilnya kemana? Saya Pak. Si Begilnya sama, si Begil teh siapa? Si Begil. Si Begilnya siapa? Si Begil itu siapa? Begil. Iya Pak. Hah? Saha. Ketua daun. Ketua mana? kita. Mohon Pak. Ketua geng mana? Mohon Pak. Geng naon ngaranna mana geng Nah. naon? Geng mana nih? Hah? Geng apa? Teteh Pak. Dari hasil interogasi Rizky Prayoga alias Bokir, ternyata barang yang menempel di badannya
adalah milik Rezi Rizky alias Begil, sang ketua geng motor 133. Yuk. Yuk, bawa. Hati-hati jalannya. Siap. Yuk. Buka. Udah dari Medan, Pak. Iya, saya tahu kamu dari Medan. Kita juga dari Medan. Setelah beberapa waktu ya dari seseorang yang kabur tersebut yang kita cari itu atas nama saudara Begil, kita terus melakukan pengejaran ya, melakukan analisa, terus anggota di lapangan itu terus setiap hari terus membuntuti jejaknya saudara Begil ya, sampai satu ketika kita mendapatkan informasi bahwa saudara Begil sudah pindah kontrakan ya, dia pindah kontrakan. Dan pada tanggal 15 Agustus kemarin kita gerbek, kita temukan di sana ada 3 kilo sabu yang siap untuk diedarkan di wilayah Bandung Raya. Perburuan para pengedar dan juga bandar sabu terus berlanjut. Kali ini tim berbekal informasi yang sangat akurat. Sebuah kawasan di daerah Ranca Ekek, Kabupaten Bandung menjadi tujuan tim malam ini. Upaya paksa kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sang bandar akan segera dibekuk apapun kondisinya. Kamu diam. Bos, gimana ya? Siapa nih? Hei, ini siapa nih? Hei, siapa? Ya. Siapa? Lapan. Ini nih. Itu tuh di kaki kan. Diam. Ini. Diam. Coba digeledah dulu, Pak. Udah. Ini ada sambungan. Ini. Berapa lama kau terjun ke dunia gini? 1 tahun kan? 1 tahun. Dari mana kau dapat itu barang? Kemarin saya terakhir di Purwakarta, Pak. Ambil di Purwakarta, Ya. ketemu langsung sama orangnya. Enggak, Pak. Saya diarahin langsung dari nomor pribadi orang atas. Oh, Jadi saya nggak tahu orangnya ada di mana. jangan bohong kau. Sudah, Pak. Terus, Pak. Hah? Terus, Pak. Terus, jadi selama 1 tahun tersebut kau tidak pernah ketemu sama yang di atas kau? Belum pernah sama sekali, Pak. Soalnya nomornya pribadi dan
Nomor pribadi. Terstruktur itu. Oh. Langsung simpan ditempel, caranya ditempel. Tempel. Tempel lokasi yang sudah ditentukan lewat atas. Kemudian saya cuma mantau aja kalau udah diambil. Kasih kabar gitu. Gitu. Terus hasil nomor tersebut kau kirimkan lagi ke atas. Ya, seperti itu. Jadi bukan kamu yang ngasih langsung, bukan? Bukan. Buka lagi. Oh, ya, ambil satu. Sini. Ambil satu. Ambil berapa itu? Apa itu? Kau lihat tuh. Buka. Udah dari Medan, Pak. Iya, saya tahu kamu dari Medan. Kita juga dari Medan. Di rumah masih ada berapa? Kurang lebih berapa? Ada berapa? Pria yang diduga kuat sebagai kurir sabu ini ditangkap tim khusus Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Ia bernama Irul alias Safrudin. Belakangan diketahui jika Irul berprofesi sebagai kurir sabu jaringan internasional. Dah. Harganya berapa? Coba dibuka. Dari mobil Irul, polisi mendapati satu koper besar. Diduga kuat, koper besar ini berisi sabu. Dan benar saja, begitu koper ini dibuka, tim Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mendapati puluhan paket sabu dalam bungkusan teh Cina. Sabu ini sebenarnya akan disebar di Jakarta dan sekitarnya. Setelah ditimbang, bobotnya mencapai 21 kg. Dari Daan Mogot, Jakarta Barat, tim khusus Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya langsung bergeser ke Ciputat, Tangerang Selatan. Lihatin. Di rumah kontrakan ini, polisi kembali mendapatkan satu koper yang diduga berisi sabu. Setelah dibuka, terdapat belasan paket sabu dengan berat 15 kg. Lihat sini, dekat. Paket jarum ini Pak, apa ini Pak? Yang nemtek Bapak. Tuh, ini Pak. Sini, kamu lihat sini, Bu. Itu, Bu. Sini. Taruh. Pecah lagi, Pak. Ini? Bisa. Yuk, gas. Ya. Ini. Kamu lihat nih. Itu buat turunin. Bawa sini dulu. Gemboknya mana tuh, kunci gembok? Kuncinya buka. Buka kuncinya. 1, 3, 4, 5. Tahu berapa ini? Oke? Sini. Dari penangkapan ini, tim Subdit 1 Dirnarkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap dua pelaku. Mereka adalah Irul alias Safrudin dan Abdullah. Irul dan Abdullah buka-bukaan menyoal jaringan narkotika yang dikendalikannya. Jadi kami cuman disuruh jemput sabu, diarahkan jemput sabu, terus diantarkan ke dari Medan ke Jakarta, Pak.
diperintahkan oleh dia. Jadi saya nggak tahu yang ngambil, saya nggak tahu yang punya, saya nggak tahu yang pembeli siapa, nggak tahu. Pokoknya saya tahu tugas saya cuma narok sabu itu. Kurang lebih berapa? Pasca ditangkapnya Irul alias Safrudin dengan barang bukti sabu seberat 36 kg, tim khusus Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya terus melakukan pengembangan kartel sabu ini. Hasil penyelidikan kepolisian, ada pengiriman sabu dari Medan menuju Jakarta. Modusnya adalah dengan menggunakan mobil mewah untuk menghindari kecurigaan petugas. Mendengar informasi tersebut, tim khusus Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya kemudian bergerak menuju Merak. Pengintaian di lapangan, ada satu mobil mewah berwarna putih parkir di hotel. Buka. Biar. Buka, ayo, ambil. Buka, cepat. Udah, bawa ke sini. Bawa ke sini. Diri. Polisi kemudian menangkap para pelaku dan menggeledah kendaraan yang diduga kuat digunakan untuk mengirim sabu. Buka. Nggak tahu. Udah dari Medan, Pak. Iya, saya tahu kamu dari Medan. Kita juga dari Medan. Ngerti kamu? Kamu lihat, bantuin, buka sana. Gimana buka? Kamu di sana. Belakang bego. Iya, kamu udah bikin bego beneran. Kamu. Sayang. Bantuin, jangan pura-pura nggak tahu kamu. Jangan belakang bego. Ntar gue bikin bego beneran. Ntar gue bikin bego beneran. Iya. Bongkar. Pak, amanin itu. Sini, terus sini. Ambil berapa itu? Dari penggerebekan ini, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku. Mereka adalah Puja dan Afdillah. Dari Merak, Banten, tim kemudian bergerak menuju Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Polisi kemudian mendatangi rumah pelaku, Safrudin, dan mendapati 5 kg sabu di kamarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang udah aku buka. Coba yang lain bukain lagi itu. Ini karung-karung ini buka aja. Nggak apa-apa, buka. Sebentar, pertanyaan nih. Pengungkapan terus berlanjut. Masih di Kabupaten Asahan juga, tim Subdit 1 Narkoba Polda Metro Jaya kemudian menangkap Tinde, seorang kurir yang berperan menjemput sabu di perairan internasional. Taruh kasur, misi bu ibu saya di sini. Sekarang begini. Ini udah bukaan belum? Ada lagi? Jangan sampai kita capek ketemu lagi. Polisi juga mengamankan sebuah perahu yang digunakan Tinde untuk mengangkut sabu dari Malaysia menuju Asahan, Sumatera Utara. Para kurir jaringan narkotika internasional ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Ancaman hukumannya tidak main-main. Untuk 8 tersangka yang kita amankan, mereka kita sangkakan pasal 114 ayat 2, subsidiar 115 ayat 2, lebih subsidiar pasal 112 ayat 2, jungto 132 ayat 2, dengan ancaman maksimal seumur hidup sampai dengan 20 tahun penjara. Geledah. Hah? Apa itu? Kok lihat tuh? Kamu diam. Sabar. Ini nih. Itu buat turunin. Bawa sini dulu.